Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang menulis dan menyelesaikan laporan dan proposal. Pertama, perkenalkan, nama saya Fajar Ainia dengan NIM 1961215 dan rekan saya Indah Yuni Purwanti NIM 1961234. Selanjutnya Ninis Nur Kholidah NIM 1961232. Yang pertama, menulis laporan dan proposal. Cara agar pembaca memahami dan menerima pesan adalah dengan menavigasikan dokumen Anda dengan menggunakan yang pertama ada judul. Judul dapat meningkatkan keterbacaan dokumen dan sangat berguna untuk mengidentifikasi kerangka laporan. Yang kedua, transisi. Transisi membantu pembaca berpindah dari satu bagian laporan ke bagian berikutnya dan dari titik kunci ke titik kunci dalam bagian. Yang ketiga, pratinjau dan ulasan. Yang pertama, bagian pratinjau memperkenalkan topik-topik penting dengan membantu pembaca bersiap-siap untuk informasi baru dan sangat membantu ketika informasinya kompleks dan tidak terduga. Yang kedua, bagian ulasan muncul setelah kumpulan materi dan meringkas informasi yang baru saja dibahas, dan bagian ulasan ini membantu pembaca menyerap detail sambil melacak gambaran besarnya. Membangun hubungan yang kuat dengan audiens Anda. Membangun hubungan dengan pembaca Anda dimulai dengan merencanakan bagaimana menyesuaikan gaya dan bahasa Anda untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Beberapa laporan, khususnya yang dapat dikirim secara online, dapat menjangkau khalayak yang lebih luas daripada yang pernah Anda bayangkan dan dibaca bertahun-tahun setelah Anda menulisnya. Oleh karena itu, pilih konten dan bahasa Anda dengan hati-hati. Mengontrol gaya dan nada. Jika situasi membutuhkan nada yang lebih formal, gunakan gaya jurnalisme impersonal. Hilangkan semua referensi kepada Anda dan saya, termasuk kami. Nada bicara Anda tidak hanya objektif, tetapi juga bisnis dan tidak emosional. Berhati-hatilah untuk menghindari lelucon, dan minimalkan penggunaan perumpamaan, metafora, dan bahasa yang terlalu berwarna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Yuni. Baik, selanjutnya yaitu menyusun laporan konten. Sebelum Anda menuliskan kata-kata pertama itu di atas kertas, tinjaulah garis besar Anda untuk terakhir kalinya. Verifikasi bahwa organisasi yang Anda pilih masuk akal. Mengingat semua yang telah Anda pelajari tentang topik Anda sejauh ini. Tinjau kata-kata dari judul dan subjudul untuk memastikan mereka membentuk nada yang tepat. Laporan dan proposal memiliki 3 bagian utama. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan atau pembukaan. Pendahuluan yang efektif menyelesaikan 4 tugas diantaranya membantu pembaca memahami konteks laporan dengan mengaitkannya dengan masalah atau tugas, memperkenalkan materi pelajaran, pratinjau ide utama, menetapkan nada dan hubungan penulis dengan audiens. Bagian yang kedua yaitu isi. Isi dan panjang setiap bagian bervariasi dengan jenis dan tujuan dokumen. Struktur organisasi dokumen, panjang dan kedalaman materi, formalitas dokumen, dan hubungan Anda dengan audiens Anda. Bagian yang ketiga yaitu penutup. Penutup memiliki 3 fungsi penting, yaitu merangkum poin-poin utama Anda, menekankan manfaat bagi pembaca jika dokumen menyarankan perubahan atau tindakan lain, dan menyatukan semua item tindakan di satu tempat. Selanjutnya, kredibilitas dan prospek Anda di masa depan sejalan dengan setiap pelaporan bisnis yang Anda tulis. Jadi, pastikan konten Anda yang pertama akurat. Informasi yang disajikan dalam laporan harus benar secara faktual. Saat menulis laporan, pastikan untuk memeriksa kembali fakta dan referensi Anda, selain memeriksa kesalahan ketik. Yang kedua, yaitu selesai. Untuk membantu audiens membuat keputusan berdasarkan informasi, sertakan semua informasi yang diperlukan bagi pembaca untuk memahami situasi, masalah, atau proposal. Yang ketiga, seimbang. Sangat penting untuk menyajikan semua sisi masalah secara adil dan merata, dan untuk memasukkan semua informasi penting. Yang keempat, jelas dan logis. Hemat waktu membaca Anda dengan memastikan kalimat Anda rapi, berisi kata-kata yang dipilih dengan baik, dan lanjutkan secara logis. Dan yang terakhir, dokumentasikan dengan benar. Jika Anda menggunakan sumber primer dan sekunder untuk laporan atau proposal Anda, pastikan untuk mendokumentasikan dengan benar dan memberikan kredit kepada sumber Anda.
Selanjutnya, merancang konten proposal. Tujuan umum dari setiap proposal adalah untuk membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu seperti membeli barang atau jasa, mendanai proyek, atau mengimplementasikan program. Jadi, pendekatan penulisan Anda untuk proposal serupa dengan yang digunakan untuk pesan penjualan persuasif. Beberapa strategi tambahan untuk memperkuat argumen persuasif Anda diantaranya yaitu tunjukkan pengetahuan Anda, berikan informasi dan contoh nyata, teliti kompetisinya, buktikan bahwa proposal Anda bisa diterapkan, mengadopsi sikap Anda, dan kemas proposal Anda dengan menarik. Selanjutnya yaitu menyelesaikan laporan dan proposal. Ketika Anda telah menyelesaikan draft pertama Anda perlu melakukan 4 tugas untuk menyelesaikan dokumen Anda, diantaranya yaitu merevisi, memproduksi, mengoreksi, dan mendistribusikan. Evaluasi organisasi, gaya, dan nada Anda. Pastikan konten Anda jelas, logis, dan berorientasi pada pembaca. Setelah menyusun laporan atau proposal Anda dalam bentuk akhirnya, tinjau secara menyeluruh untuk terakhir kalinya. Cari kesalahan dan komponen yang hilang. Jangan lupa untuk membuktikan visual Anda secara menyeluruh dan pastikan mereka diposisikan dengan benar. Membuat laporan dan proposal. Format laporan dan proposal formal dapat mencakup berbagai fitur di luar teks dan visual. Salah satu elemen terpenting yang perlu dipertimbangkan adalah fitur pengantar yang membantu pembaca yang terdesak waktu untuk memahami apa yang ada dalam dokumen atau bahkan mendapatkan semua poin penting tanpa membaca dokumen. Secara umum, tempatkan di sini materi pendukung yang mungkin menarik bagi sebagian atau semua pembaca Anda, tetapi itu tidak penting untuk tujuan utama pesan Anda. Mendistribusikan laporan dan proposal. Untuk distribusi fisik laporan atau proposal tercetak penting, pertimbangkan untuk mengeluarkan uang ekstra untuk kurir profesional atau layanan pengiriman paket. Untuk distribusi digital, kecuali audiens Anda secara khusus meminta file pengolah kata, berikan dokumen sebagai file format dokumen portable. Jika perusahaan atau klien Anda mengharapkan Anda untuk mendistribusikan laporan Anda melalui sistem manajemen konten berbasis web, ruang kerja bersama, atau beberapa lokasi online lainnya, periksa kembali apakah Anda telah mengunggah file yang benar ke lokasi yang benar. Menulis permintaan untuk proposal. Konten spesifik RFP akan sangat bervariasi dari satu industri ke industri yang lainnya. Tetapi semua RFP harus menyertakan beberapa kombinasi elemen berikut. Pertama, latar belakang perusahaan. Kedua, deskripsi proyek. Ketiga, persyaratan. Keempat, kriteria keputusan. Kelima, persyaratan proposal. Terakhir, pengiriman dan informasi kontak. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.